Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang dan selamat siang saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-19. Kakak-kakak peserta PKPA, gimana kabarnya siang hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Bilkis Putri Dava. Saya selaku moderator pada kegiatan siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, mungkin kita perlu bersama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sudah ada pemateri pertama kita, yakni Bapak Sururi SHMH. Gimana Bapak, selamat siang, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita, yakni Bapak Sururi. Untuk namanya Bapak Sururi SHMH, tempat lahir Surabaya 23 September tahun 1979. Untuk pendidikan yang telah ditempuh, untuk yang formal adalah program Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2000 hingga 2004. Selanjutnya program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2009 hingga 2011. Untuk yang non formal, pendidikan dan pelatihan khusus advokat Peradi, pendidikan kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi, dan pendidikan kurator. Saat ini beliau merupakan seorang praktisi hukum dan sedang menjabat sebagai wakil ketua dari DPC Peradi. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang berkaitan dengan teknik wawancara dengan klien. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia kepada seluruh peserta PKPA Angkatan 19 kerjasama antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPC Pradi Surabaya. Saat ini saya diberi tugas oleh panitia PKPA untuk memberikan materi tentang teknik wawancara dengan klien. Teknik wawancara dengan klien ini tentunya nanti sangat penting bagi saudara sekalian ketika nanti Anda semua menjadi advokat, bahkan mungkin menjadi advokat yang terkenal. Teknik wawancara ini sangat penting untuk melindungi diri dan melindungi pekerjaan bagi seorang advokat. Teknik wawancara ini mungkin tidak keluar dalam ujian ya, tetapi ini penting ketika Anda sudah menjadi advokat. Jadi PKPA ini menganggap Anda itu semua lulus dan makanya materi ini diselipkan. Gitu loh. Jadi tidak nunggu-nunggu lagi. Anda lulus, materi teknik wawancara diselipkan. Dalam Undang-Undang Advokat mengatur serangkaian wewenang organisasi advokat, yaitu tentang perekrutan, pendidikan. Ini semua advokat organisasi. Pasal 28 itu yang mengatur kewenangan dari organisasi. Yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung. Dulu itu orang ingin menjadi advokat itu di ujiannya melalui pengadilan tinggi. Yang memperkasa itu Mahkamah Agung. Jadi advokat dahulu tidak independen karena ada campur tangan pemerintah. Kalau sekarang 2018 ini 2003 ya, Undang-Undang Nomor 12 2003 itu advokat sudah punya undang-undang tersendiri dan disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lain, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya.
Mbak Moderator, saya sampaikan bahwa nanti kalau mau tanya jawab, ya silakan. Meskipun nanti di belakang ada 10 menit sebelum selesai kami diingatkan. Barangkali ada peserta yang mau tanya jawab tentang hukum apa saja. Anggap saja saya ini sebagai advokat, Anda sebagai kliennya, gitu ya. Boleh tanya nanti, silakan. Ya, kita lanjutkan. Dulu itu ini sejarah dulu. Advokat melalui Mahkamah Agung. Sebelum seorang bisa dianggap menjadi advokat, ada syarat yang harus dipenuhi undang-undang, yaitu sarjana hukum, mengikuti pendidikan PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Jadi ketika organisasi menyelenggarakan, sekarang kan ada banyak organisasi-organisasi yang di luar Pradi. Jika Anda PKPA di luar Pradi, maka Pradi tidak bisa menerima sebagai anggotanya. Karena sangat berbeda antara organisasi Pradi dengan organisasi lainnya. Ada yang pendidikan itu cuma 3 hari, ada yang 1 hari, kayak workshop, yang asal jadi saja. Lah ini kalau diteruskan akan merugikan pencari keadilan, bukan merugikan diri Anda, tapi pencari keadilan. Pencari keadilan akan mendapatkan orang-orang yang tidak kompeten, advokat yang tidak mampu untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar, menyelesaikan masalah-masalah dari pencari keadilan. Salah satu materi terpenting dalam pendidikan profesi advokat adalah teknik wawancara dengan klien. Untuk nambah pengetahuan dan keterampilan seorang advokat, karena wawancara tersebut akan menimbulkan kepercayaan dari klien. Kepercayaan ini penting dalam proses pendampingan atau penanganan perkara. Kepercayaan adalah kunci utama dalam hubungan advokat klien. Pembelaan asal-asalan bisa menyulut kekesalan. Jadi pertama kali ketemu seorang advokat dengan seorang klien, yang dibangun adalah kepercayaan. Tidak ada plakat di pinggir jalan, orang baca langsung mampir. Tidak ada itu. Beda dengan notaris, beda dengan dokter. Coba nanti Anda kalau jadi advokat ya, bikin plakat yang besar. Kemudian orang lain, ini kantor advokat. Tidak ada itu. Kalau orang yang punya hukum serius, tidak ada. Mereka tidak akan memberikan kepercayaan nasibnya, hidupnya. Karena advokat bisa hidup mati ya. Kalau hukumannya, kalau orang narkoba kena 30 kilo, misalnya, hukumannya ancamannya kan mati. Gak akan diserahkan pada orang yang gak dikenal. Asetnya, katakanlah di atas 1 miliar, diserahkan pada orang nggak mungkin. Jadi semua advokat itu dikenal dari referensi-referensi kepercayaan publik, dari teman ke teman, pintu ke pintu, itu advokat. Jadi dari trust, kepercayaan. Yang pertama dibangun adalah kepercayaan. Itu yang perlu Anda ketahui. Kalau Anda asal-asalan, di sini kita sebutkan, asal-asalan bisa menyulut kekesalan klien. Sebaliknya, pembelaan yang berlebihan terhadap klien bisa menyulut amarah pihak lain. Maksudnya bagaimana? Kalau kita itu bela klien, katakanlah Anda, Pak, saya mau daftar gugatan. Ayo, kita antar ke pengadilan. Wakilkan saya mau ikut Pak. Oke. Tapi ternyata Anda di sana tidak tahu mana PTSB, mana tempatnya daftar, cara bayarnya bagaimana, syaratnya Anda tidak tahu. Berarti karena salah-salah. Pak, syaratnya apa? Saya mau gugat cerai. AS KTP aja. Ternyata tambah ini, ternyata tambah ini, tambah kakak, tambah surat nikah. Kan tidak tahu. Berarti Anda nggak menguasai. Kalau Anda seorang profesional, pasti tahu KTP, surat nikah, kakak, akte anak, kalau ada perkara apa, kejadiannya apa, buktinya mana, saksinya siapa, itu semua disiapkan di awal. Apalagi permohonan, penetapan, itu bukti diajukan bersamaan saat mengajukan.
bukan saat berjalan. Makanya seorang advokat harus tahu. Bagaimana caranya tahu? Ya magang, ya toh, belajar, baca, tanggung jawab dong terhadap ilmunya. Itu loh. Advokat dituntut itu, tanggung jawab terhadap waktu, kedatangan, kedisiplinan. Advokat dituntut terhadap penampilan, rapi, sopan, ya kan? Jangan sampai ketika Anda datang ke kantor polisi tidak tahu mana yang advokat, mana yang tersangka. Tidak bisa dibedakan. Karena berpakaian sama. Padha nggae sandal kapite yo. Padha nggae celana sing beda-bedae kan misalnya gitu. Jangan sampai itu, harus ada bedanya. Anda jalan bahkan kalau perlu di masyarakat, di perumahan atau di kampung, itu rumahnya advokat. Harus beda. Itu mobilnya advokat. Office nobile, kita ini profesi terhormat. Ya, profesi terhormat. Anda mau masuk ke sini, hormati diri Anda. Sebaik mungkin, tidak harus kaya, ya kan? Sebaik mungkin, semampu mungkin, hormati. Bisa menghormati, ya. Kemudian bisa menyulut amarah pihak lain. Saya pernah beracara dengan seorang advokat, mungkin ya karakternya atau mungkin dia orang baru, saya tidak tahu, membela klien. Ngomong ke saya, klienmu itu gak benar, ngapain kamu bela-bela? Saya itu pernah diginikan gini. Dia itu membela berlebihan, seakan dia sendiri yang bermasalah. Uangnya diambil, diambil gini. Saya bilang, Pak, rekan kita selesaikan aja. Kita sudah di pengadilan, sudah ada mejanya. Sampaikan di depan hakim, di depan persidangan, nggak usah rame-rame. Iya tapi gini masih ngomel terus. Akhirnya dia pergi ke, ini peristiwa nyata, dia pergi ke kantin. Sama panitranya dipanggil, ayo sidang. Gitu. Dia nggak tahu saya ada ya, saya masuk. Lama baru mau selesai, marah-marah ke saya. Kamu ninggal saya, kamu gini, kamu ini. Digitukan. Terus tak tanyai, kon kate lapo? Kon ngajak opo? Saya bilang gitu. Kamu kira saya nggak berani? Langsung mundur. Saya ini ya sebelum advokat ya berdoa. Gitu. Ya orang bertalan ajak kon, karena saya menghormati office nobile. Itu loh. Jangan berlebihan. Nanti saya akan, orang lain akan marah. Biarlah yang berperkara klien kita. Kita itu hanya mewakili, tapi kita harus memperhatikan kepentingan klien secara maksimal. Maksimal sesuai hukum. Ya kan? Jangan berlebihan. Itu ya. Apalagi jika advokat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga. Karena itulah seorang advokat harus menguasai duduk permasalahan yang dimintakan advis berupa saran atau bantuan hukum oleh kliennya. Di mana salah satu untuk memahami duduk permasalahan suatu perkara selain mempelajari berkas perkara juga harus menggali informasi sebanyak mungkin dari klien dengan teknik wawancara. Makanya perlu dilakukan teknik wawancara. Biasanya yang punya akibat fatal itu terhadap advokat itu kalau sudah masalah tanah. Kalau sudah masalah tanah itu masalah penguasaan. Di situ nanti itu berbau sedikit kekerasan. Nanti kalau Anda ya ada preman, ada orang apa di situ ada semua. Kalau sudah masalah tanah itu penipu pencoleng itu ada semua. Jadi itu harus detail. Nanti tiba-tiba Anda pasang plakat di tanah orang lain bisa kena pidana kan gitu. Harus detail. Kalau masalah-masalah lainnya dia nggak jujur ya dia sendiri yang kena masalah. Ya toh kalau misalnya nyuri dengan siapa ngaku sendiri ternyata ada temannya. Ternyata ada pemberatan, nggak cerita semua ya dia sendiri. Kalau cerita nanti kita bisa ngomong, mengarahkan seperti ini, anggap ini, salurkan ke sini. Karena membela orang itu juga harus punya konstruksi. Jaksa menuntut kita, polisi memeriksa kita itu punya konstruksi hukum. Dia tersangka karena ini.
Saya juga gitu, dia bukan tersangka karena ini gitu, juga harus punya bangunan dewe-dewe. Gak terus mengelak, ya nanti ya kena masalah sendiri gitu loh. Benturan sendiri dengan elakan-elakannya. Oke? Ya, silakan. Ya. Dengan siapa? Dengan Pak Robert. Jadi sejak Undang-Undang 2018 2003 nomor 18 itu semuanya itu disebut avokat. Semuanya disebut. Sebelumnya itu ada penasihat hukum, ada avokat. Kalau pengacara itu mungkin sebutan orang ya, istilah saja ya. Kalau setahu saya penasihat hukum sama avokat. Penasihat hukum ini punya organisasi namanya IPAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Kalau avokat, IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Bedanya, avokat itu merasa lebih tinggi dari penasihat hukum. Kalau avokat itu dulunya orang tertentu dan bisa beracara di seluruh Indonesia. Kalau penasihat hukum itu beracara di satu pengadilan saja, misalnya Lamongan, Jombang, atau mana saja. Kalau mau beracara di pengadilan lain, minta izin dulu. Boleh, tapi minta izin dulu. Kayak notaris itu loh. Notaris itu untuk seluruh, kalau PPAT itu untuk lokal ya, untuk daerahnya. Kayak seperti itu. Jadi itu sama. Sekarang itu sudah avokat semua. Gitu ya. Apapun namanya, konsultan hukum, mau penasihat hukum, mau kuasa hukum. Kadang kan dulu kan di undang-undangnya yang menyebut berbeda-beda itu. Kayak misalnya di hukum acara pidana itu sebagai penasihat hukum, ya kan? Itu di situ. Jadi semuanya sekarang avokat. Setelah kita punya undang-undang sendiri, ya. Oke? Dalam memberikan informasi yang baik bersifat umum maupun yang bersifat rahasia, klien menginginkan kenyamanan dan kepercayaan terhadap avokat agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan oleh avokat di alur membela kepentingan hukum si klien. Untuk nilai informasi jujurnya dan saling percaya antara klien dan avokat adalah kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara. Jadi orang memberikan informasi itu pasti kepada orang yang dipercaya. Kita kalau ketemu klien, kita harus menunjukkan diri bagaimana kita bisa dipercaya. Ya, entah apa sajalah. Dari penampilan kita, dari apa, ya dari nama kita mungkin ya, branding kita, dari penguasaan ilmu kita, itu orang akan percaya, mempercayakan diri pada kita. Itu yang perlu. Dan advokat sendiri punya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien. Jadi advokat di pasal 19 ini boleh advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya. Pernah kita dimintai keterangan oleh rekan penegak hukum dari kepolisian karena klien kita itu dianggap melakukan tindak pidana. Waktu itu kita sebagai kuasanya. Nah, karena sebagai kuasa yang dianggap tahu, akhirnya dipanggillah sama polisian, ya, polisian dipanggil. Nah, pemanggilan ini kita tidak mau dipanggil secara pribadi. Silakan manggil melalui organisasi. Nah, sebenarnya di organisasi nanti ngasih jawaban. Yang dilakukan oleh anggotanya, seorang advokat itu tanggung jawab pribadi apa tanggung jawab profesi. Kalau semua yang dilakukan dalam ranah kuasa,
Harusnya tanggung jawab profesi. Dan dalam profesi advokat punya imunitas, ya kan? Imunitas selama dia punya etikat baik, gak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Itu yang perlu diketahui. Tapi Pak Polisi ada yang ngeyel, tetap dipanggil. Ya sudah. Saya ngalami sendiri. Saya dipanggil polisi. Ya, di sana Anda sehat, sehat. Anda siap diperiksa, tidak siap. Loh kok tidak siap? Karena saya tidak tahu. Loh Anda kan nangani, karena itu dalam rangka profesi saya. Itu alasannya pasal 19. Sudah, masukkan aja. Itu. Kalau kita nggak hadir, kita salah. Kita bisa disebut paksa. Kita hadir, tapi kita nggak mau jawab. Kan tergantung kita mau jawab apa enggak. Anda sehat-sehat, Anda bersedia diperiksa, tidak bersedia. Kenapa? Karena saya sebagai advokat, saya sebagai penegak hukum, itu dan harus berani, ya benar, ya. Tanya-tanya bagaimana? Tanya-tanyanya bagaimana? Jadi gini, kalau itu dalam rangka komunikasi tidak ada masalah. Tapi kan tidak di BAP ya, tidak dicatat. Pengacara yang memang profesional biasanya klien sebelum diperiksa itu ngajak ngomong sama polisinya. Apa sih Pak sing kalian karepno? Oh iki ngene-ngene ono laporan gini-gini. Sama nulis bukti apa? Klienku loh gini-gini versinya, ini versi klien saya gini-gini gini. Enggak ada masalah. Supaya tahu arahnya gitu ya, enggak ada masalah. Di depan saling komunikasi untuk hubungan lebih baik, bukan untuk menekan atau mencari bukti pada klien Anda gitu loh. Itu tidak ada masalah. Bahkan itu perlu diajak ngomong itu, dikomunikasikan. Kenapa Anda nak manggil-manggil ini ada apa? Ini klien Anda ini ada bukti ini. Loh dia itu seperti ini. Iya tapi ini ada buktinya ini. Nah, gitu. Oh ya, nanti kita cross check sama klien. Kalau enggak ya siapkan ini. Kalau kamu merasa enggak, buktikan. Cariin mau datang itu nanti ke depan cariin kamu akan diarahkan ke sini. Kamu mau jadi saksi, kamu mau jadi tersangka. Persiapkan dirimu, gitu Pak ya. Hmm. Bukan dalam rangka mendampingi. Klien kita itu sudah jadi masalah di perkara sebelumnya kita mendampingi gitu loh. Kemudian karena perkara sebelumnya itu bermasalah, klien kita dilaporkan, misalnya dilaporkan balik, kita disuruh jadi saksi kita tidak mau. Tapi kalau klien kita ada masalah terus kita dampingi, kan memang dia sudah bermasalah, kita nggak dijadikan saksi. Iya, paham ya? Beda, ya beda. Ya itu, ya boleh. Oh,
Ya, siap. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya enggak apa-apa. Ini kan saling mengingatkan ya. Kita semua satu angkatan ya, enggak apa-apa. Saya lanjutkan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah komunikasi lisan yang punya struktur tertentu antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi berupa fakta tujuan tertentu. Saya yakin saudara semua ini pernah wawancara. Tidak harus dengan klien, ya kan? Bisa dengan anak, dengan istri. Tekondi, iki WA sopo, iki kan gitu ya kan? Saya yakin seperti itu. Ya itulah teknik. Mungkin sudah punya tekniknya ya, wawancaranya ya. Tinggal kalau hukum menyiapkan keilmuan hukumnya aja. Kalau wawancaranya sudah tahu, ya. Tujuan wawancara pada tahap awal konsultasi dapat dilakukan secara tertulis dan atau secara lisan, yaitu langsung bertemu dengan calon klien dengan menggunakan teknik wawancara, di mana teknik ini adalah terbaik karena dalam hal ini ada interaksi antara calon klien dengan advokat, sehingga dalam wawancara tersebut dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya dan selengkapnya bagi advokat berguna untuk memperoleh jawaban atau pemecahan perkara untuk calon kliennya. Wawancara itu bisa tertulis, email, chatting ya, email kan, email. Pak, saya minta legal opini, buatkan. Pak, di poin ini apa artinya? Buatkan. Itu bisa. Tapi lebih baik itu ketemu langsung. Ketemu langsung itu karena bisa tahu sikap seseorang, body language seseorang, ya kan? Dia itu berbohong apa tidak? Ada sembunyikan atau tidak? Kalau kelihatan berbohong, kita bisa ngejar. Bukan kita mau nyalakan. Sudahlah, kamu ini nggak masuk akal. Ini di depan saya enggak apa-apa, tapi di depan hakim bisa gebrak meja ini. Tujuan kita ini untuk cari solusi, bukan untuk menghakimi. Kita bisa mengarahkan seperti itu. Jadi ada teknik-teknik kalau ketemu langsung itu hasilnya lebih tinggi dalam wawancara itu. Pada konsultasi pertama, seorang advokat harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan hal-hal yang diutarakan oleh kliennya, sehingga mampu menarik benang merah dan inti dari apa yang disampaikan kliennya tersebut. Hal ini akan membantu seorang advokat dalam memberikan nasihat awal kepada klien tentang perlu tidaknya perkara tersebut diselesaikan melalui proses litigasi atau tidak. Wawancara itu pintu masuk kepercayaan pada kita. Banyak orang setelah wawancara gak kembali. Dan hanya sedikit orang yang dengan wawancara itu mereka jadi tertarik. Di sini perlu yang kita tahu, perlu kita ketahui teknik wawancaranya. Kalau saya selama ini, saya tanya pada senior, Pak, kenapa kok sampean itu selalu oke? Setiap datang selalu oke. Intinya itu, aku adalah kamu. Tekniknya itu, aku adalah kamu. Apa yang kamu sampaikan semuanya, itu tak ikuti. Jadi klien menyampaikan apa saja, cerita, hal kecil, hal besar, hal opo lah, curhat-curhatan opo lah awalnya. Kita ikuti dulu. Kita ikuti dulu, gak kita pangkas, oh saya sudah mengerti, ini hukumnya seperti ini. Mereka malah curiga, loh orang ini kok berhasrat sekali untuk segera menangani, orang ini kok, mereka malah takut kita ada apa-apa di belakang ini, ada niatan apa-apa. Nah gitu caranya. Jadi kita menjadi, aku adalah kamu. Apa yang lain sampaikan wis diikuti, maunya apa diikuti, seret. Kalau kegalauannya apa kita kasih solusi. Pak, saya itu yang inti masalahnya itu ini, Pak. Oke, kalau kamu masalahnya ini harusnya kamu gini. Terus gimana caranya ini. Gimana biayanya? Seperti ini gitu. Nah itu baru deal. Nanti silakan diputuskan. Sampean pikirkan, sampean ajak runding keluarga, anak istri, saya gitu kan. Nah itu nanti
berjalan. Pada konsultasi pertama, seorang advokat harus secara seksama terlebih dahulu mendengarkan, diuraikan, mampu menarik benang merah dan inti apa yang disampaikan klien tersebut. Hal ini membantu seorang advokat dalam memberikan nasihat awal kepada klien tentang perlu tidaknya perkara tersebut diselesaikan melalui proses litigasi atau tidak. Jadi kita punya kewajiban dalam kode etik itu untuk memberikan mengarahkan untuk damai dulu. Jadi pernah dengar kasusnya Hotman Paris ya. Hotman Paris itu membela istri dari Hotma Sitompul. Ya, itu ditelevisikan viral ya waktu itu. Itu kenapa dia dilaporkan oleh Hotman Sitompul ke kode etik? Hotman Paris itu tanpa mau konfirmasi apa yang disampaikan kliennya, dia nggak konfirmasi ke lawannya, nggak ngasih surat. Apa benar ngundang, ngajak mediasi untuk menyatukan? Nggak pernah, langsung dong 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 langsung nyerang di media. Laki-laki kayak apa, gini-gini. Nah, itu. Tidak mengusahakan kedamaian. Hakim pun mengusahakan kedamaian. Karena obat terakhir hukum itu, gitu loh. Pengacara pun juga seperti itu. Aku nek gak tadi masalah. Kalau duit kan gitu kan. Terus dibikin ruwet, ada yang seperti itu. Nah itu nggak boleh. Kita itu berprofesi itu juga ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadahnya. Kalau mau bermanfaat ya, kita nggak melulu mengejar. Nanti panas, hawane panas, hawane panas, duit ya panas. Hari-harinya ya panas terus. Pengen rono. Ayo enggak. Dihindari seperti itu. Ya. Kemudian seorang advokat harus mampu memberikan penjelasan kepada kliennya tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan, tapi tidak boleh menjanjikan dan alternatif penyelesaian. Penyelesaian ini begitu penting dan strategis sehingga harus dasar oleh hukum, alat bukti, fakta-fakta dan yang sah. Di samping itu, seorang advokat dalam wawancara perlu juga mengutarakan besarnya biaya, limit waktu, dan target yang hendak dicapai dalam menyelesaikan perkara. Jadi kita disuruh memberikan peluang, memberikan calon perkiraan peluangnya itu seberapa. Sebenarnya dalam perkara itu, kalau perkara perdata itu kita bisa tahu kalah atau menang. Satu contoh ya, ada orang kita gugat sepeda motor, satunya nggak punya membawa sepeda motor tersebut tapi nggak punya suratnya di kita, ya kita pasti menang lah. Yang punya sepeda kan menang. Jadi ada orang punya bukti petok lama, jangan ada yang sertifikat, pasti menang yang sertifikat lah, sama-sama benarnya. Jadi kita itu sebenarnya kalau berdata belum masuk itu sudah tahu perkiraan itu kebenaran berapa persen sudah tahu. Beda dengan pidana. Pidana ini berkembang. Hakim pun harus aktif. Berkembangnya di mana? Biasanya orang jujur itu ketika di depan kepolisian, depan majelis hakim. Pak, saya kemarin diperiksa itu dikepui, Pak. Aku gak nyolong, aku nyolong. Nah, bisa Pak, saya kemarin itu diintimidasi waktu pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi kalau pidana itu kita kurang bisa untuk menilai menang atau kalahnya. Tapi kita bisa ngomong di depan. Kita tanya pada klien, kamu itu pelaku apa korban? Kalau korban saya taruh di situ di meja ke apa satu kali tadi, cas tadi. Kalau korban kita bantu sepenuhnya, kau usah berpikir uang. Tapi kalau pelaku bagiin. Kalau pelaku ya toh,
Jadi orang hakim pun juga seperti itu. Sing kamu urusi ini apa? Sing kamu urusi ini orang atau harta? Kalau sudah bicara harta, matanya juga melek. Hakim, polisi semua. Ini di bawah meja ini ada. Misalnya saya ya kan, ya, satu contoh. Saya penetapan anak. Penetapan anak yang masih kecil. Ini murni orang butuh anak. Tapi kalau penetapan orang sudah umur 30, 40, apa yang tujuannya ditetapkan? Tujuannya akan menerima waris. Nah itu beda lagi itu. Nanti Anda tahu perlakuannya hakim sama beda lagi loh. Ini apa ini? Gitu ya. Jadi sebaiknya dalam melakukan wawancara dengan klien jawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi ada kenapa, di mana terjadinya dan sebagainya itu perlu kita lakukan. Setelah dilakukan wawancara advokat dan calon klien, maka terhadap hasil wawancara sudah dapat disusun suatu kronologis perkara. Dalam hal ini sebaiknya disusun secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh klien dan termasuk agar kemudian hari apabila ada keberatan dari klien, maka klien dapat lagi menyangkal bahwa apa yang dilakukan baik dalam somasi, gugatan, pledoi dan sebagainya adalah bersumber dari klien. Atau dengan kata lain bukan karangan produk advokat. Kronologis perkara sudah dijadikan pedoman atau acuan bagi seorang advokat dalam menyelesaikan perkara. Biasanya hal yang diutarakan oleh klien konsultasi pertama dilanjut dengan pembuatan kronologis. Kronologi perkara sebaiknya ditandatangani oleh klien agar uraian tersebut dapat lebih meyakinkan advokat tentang kebenaran dan di sisi lain klien dapat mempertanggungjawabkan hal yang diuraikan. Dalam buat uraian kronologis ini biasanya diikuti dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Jadi makanya saya tadi ngomong wawancara itu penting. Kenapa penting? Karena nanti dalam wawancara itu perlu kita buatkan berita acara. Kenapa perlu buat berita acara? Karena ini untuk mengikat apa yang mereka sampaikan kepada advokat. Kadang-kadang orang itu tidak selalu jujur. Ada yang jujur 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Mereka hadir, Pak ada masalah apa? Kita catat. Oh ya, buktinya apa? Kita catat semua. Nanti berita acara tanda tangan. Lah, nanti kita somasi, misalnya. Somasi dengan data ini. Isinya itu sudah benar. Kalau nggak benar, nanti kita dianggap mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya. Saya nggak ngambil sertifikat, dianggap sertifikat. Ketika dilaporkan polisi, klien kita nggak tanggung jawab. Saya nggak pernah ngomong kok Pak, saya tuh ya cuma minta bantuan gimana ini sertifikat gitu. Kita bisa nunjukkan. Jadi kita itu berdasarkan memang dalam menjalankan profesi, tidak untuk kepentingan pribadi. Itulah tujuannya itu. Ada apa saja misalnya kamu suratnya apa? Saya punya surat ini. Kita sampaikan dalam somasi. Apalagi dalam masalah-masalah yang krusial, misalnya pembubaran apa? Pembubaran perusahaan. Pembubaran perusahaan akte terakhir mana? Akte terakhir ini menunjukkan direktur ini dan ini. Ada, ternyata masih ada yang lebih akhir lagi, direkturnya berbeda. Nah, kalau klien kita yang menghadapi itu menunjukkan itu dan kita catat, kita nggak ada masalah. Tapi kalau nggak kita catat, yang disembunyikan ini nanti pihak ketiga akan melaporkan kita. Loh, kamu bersekongkol, kamu menyembunyikan orang, kamu menyembunyikan tanggung jawab orang. Nah, itu masalahnya. Ya, tujuannya untuk menyelamatkan kita. Makanya perlu suatu berita acara, wawancara. Kemudian tempat wawancara diusahakan di tempat kantor advokat, tapi hal itu bukan harga mati. Calon klien yang mungkin karena suatu hal tidak dapat mendatangani kantor, mereka ditahan suatu tempat yang tidak ingin diketahui oleh orang lain sebagainya, sehingga dalam hal ini dicari tempat yang dapat hadir, merasa nyaman, melakukan interaksi dalam wawancara tersebut. Namun tidaknya wawancara dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya dalam perkara pidana, calon ditahan atau direhabilitasi,
Biasa satu tempat wawancara dilakukan tempat di mana calon klien tahan dalam perkara pidana calon klien tidak tahan atau di perkara selain perkara pidana dapat dilakukan di kantor advokat, kantor tempat tinggal, tempat yang disepakati para pihak. Jadi suatu wawancara itu keberhasilannya juga ditentukan tempatnya. Kadang-kadang saling berjauhan, akhirnya sulit untuk wawancara. Misalnya Malang dengan Surabaya, wawancaranya di mana? Pandaan, misalnya. Sama malas ke sana. Kalau sama-sama Surabaya, wawancara di mana? Di kantor saya, kantor advokat bisa, di rumah bisa, atau di tempat-tempat lain. Misalnya orang ditahan, ya kita ke tempat tahanan tersebut, di Polres, di Medaeng, atau di mana saja. Jadi wawancara itu bisa di mana saja asalkan kondusif, asalkan enak dibuat ngobrol ya kan. Kita bisa di kafe misalnya, tapi kafe itu yang enggak rame. Bisa juga di awal-awal pertemuan itu. Tetapi perlu diingat, orang kalau serius mau memberikan perkara pada kita, mereka itu mintanya tidak di tempat-tempat seperti itu. Mereka pasti minta di kantor advokat atau di rumahnya. Saya pernah mengalami satu kali di PA ya. PA itu kan kelasnya kecil. Orang berperkara itu kan paling 3,5 juta, 4 juta. Saya di PA Gresik. Saya waktu itu membela orang ke sana, kemudian bukan stand di sana. Ada 2 cewek datang tanya pada satpam, gak puas, tanya pada kita kasih tahu ini solusinya gini. Akhirnya minta alamat rumah kita. Kita belum pulang, mereka sudah datang mensurvei. Jadi orang mengeluarkan biaya itu, jangankan besar ya, 4 juta aja perlu tahu. Itu orang yang melek, orang yang ngerti. Apalagi seorang Tionghoa. Tionghoa itu enggak mau kalau enggak di kantornya. Jadi mereka berani menolak hanya karena gara-gara kantor saya itu tidak di jalan raya. Nah itu ditolak. Ada juga seperti itu. Pak, saya mau perkara ini. Mungkin dia besar lah. Ya, pengusaha properti besar atau bagaimana. Mau saya perkara ini, nilai segini-segini. Saya mau konsultasi. Bapak di mana? Kantornya di mana? Di Sherlock ternyata kok di gang kecil. Gak jadi. Loh, itu pentingnya tempat, itu sangat penting. Bahkan di kantor itu bisa menunjukkan harganya. Jadi kita buka di Mejen Sungkono, ya kan, dengan fasilitas apa, dengan apa. Orang mau nawar 10 juta kan ya mungkin. 50 ke atas lah. Tapi kalau kita buka di kampung, orang nawar di atas 10 ya sudah besar. Itu perbedaannya. Penampilan juga gitu. Kita bawa mobil apa, kita bawa sepeda motor misalnya, itu juga pengaruh. Membawa wibawa, pengaruh wibawa. Bawa kita. Jadi, Pak saya mau segini. Mana nggak sepeda ya, ngopi ini nang warkop kan. Biro si warkop kan gitu. Nah kita bawa mobil kan nggak mungkin ke warkop. Excelsior kan, atau Starbucks kan gitu toh. Jadi kayak ngopi atau ke Pak sangune sampean kan gitu. Jadi itu juga nantinya enggak usah berpikir ke sana dulu. Nantinya itu perlu untuk penguatan penebalan itu perlu. Ya. Jadi bisa di tempat ada yang aneh. Wawancara ketemu di tempat karaoke. Wah, dengarnya dari mana? Dangtung apa sih wawancara? Pokoknya ketemu. Terus apa iki ngono? Gampang kowe engko ayo anu si ae ngrungokno ya. Ya gak wawancara.
Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Penampilan yang rapi sehingga memberi kesan yang tidak dari klien pada advokat. Satu, penampilan, kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam wawancara tersebut, alat perekam, penulis, dan sebagainya. Mempersiapkan materi yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani apabila advokat telah berinformasi perkara dari klien kita. Jadi ketika ada orang telepon, Pak saya mau ketemu, ada apa? Saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Waris. Oh ya, silakan datang kapan ini. Kita siapkan buku waris, putus-putusan waris, kita siapkan semua. Jadi kita ngomong itu ada buktinya, ini loh. Orang biasanya yang ketipu, biasanya orang klien ketipu itu dengan advokat yang mampu menyebutkan pasal-pasal. Jadi, Pak ini gimana hukumnya? Oh, sesuai pasal ini harus seperti ini. Sesuai pasal ini, mereka takjub. Karena menyebutkan pasal-pasal itu, mereka takjub. Diminta berapa saja itu mau. Itu saya nangani orang korbannya. Kenapa sih kamu kok percaya sama dia? Karena dia itu setiap ngomong itu ada pasalnya. Setiap ngomong ada pasalnya. Gitu. Ya. Ada yang persiapkan. Kalau mau ada konsultasi perusahaan ya siapkan undang-undang perusahaan. Kalau mau ada konsultasi tentang pidana ya hukum pidana, korupsi ya. Istilahnya kita harus siap. Penampilan, ruangan, alat-alat itu, misal laptop, tulis, kalau mau direkam ya alat perekam, khusus punya ruangan khusus untuk wawancara, CCTV misalnya, boleh, semuanya bisa. Ada yang kantor-kantor maju itu ada, kayak di bank itu ada lokasi-lokasi. Struktur wawancara. Awal pembukaan merupakan pembukaan wawancara dan merupakan negasi tentang apa yang akan dibicarakan. Dilakukan dan terjadi dalam wawancara. Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara wawancara dan pihak yang diwawancarai dan membuat keduanya terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa dan tidak terhambat serta berkomunikasi dengan jujur, tulus, enak. Ini dilakukan dengan dua cara untuk menciptakan suasana saling percaya dan saling kehendak baik, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Jadi awalnya itu digunakan untuk menciptakan hubungan yang baik antara wawancara, menciptakan suasana saling percaya, saling kehendak baik, menjelaskan maksud dan tujuan. Biasanya kita buka dengan ya si hello ya, gimana kabarnya, kondisinya bagaimana, hobinya apa. Kalau dia mau Pak langsung aja monggo kan gitu. Tapi kalau dia mau santai-santai dulu, ayo kita ngobrol. Berasal dari mana, suku apa gini, biasanya perlu disampaikan untuk menyatukan di mana. Terus tapi tiba-tiba saya kuliahnya di Jogja. Oh ya saya dulu juga di Jogja. Nyambung. Oh iya, saya kuliah di Malang. Oh saya pernah kerja di sini. Oh saya juga pernah di sini. Oh saudara saya di sini. Nyambung. Baru setelah itu dibuka dengan materi-materi. Jadi disambungkan dulu, dicari kecocokan. Satu aja kecocokan. Oh saya agama ini. Oh ya saya agama ini misalnya. Itu perlu untuk menyatukan satu rasa tadi, satu rasa. Itu di awal ya, di awal pembukaan. Cielo tadi. Kemudian di tengah merupakan tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara, memakan sebagian besar waktu dan wawancara setelah pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling bicara dan saling menanggapi. Jadi di tengah-tengah itu serius. Ini Pak, ini. Kalau nggak serius nanti nggak ketemu solusinya. Ini Pak, ini. Kalau gini seperti ini. Tapi dengan santai ya. Itu jadi bicara tentang hukumnya dan solusinya. Di akhir merupakan kesimpulan menutup wawancara. Pada akhir wawancara sesudah wawancara dasar cukup berhasil diringkas isi dan pokoknya diterangkan apa yang dilakukan dengan hasil wawancara itu dan tidak lanjut apa yang dilakukan oleh wawancara, apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancarai. Jadi setelah tahu misalnya
Kita wawancara tentang penetapan waris. Kita catat di situ. Orang tuanya siapa? Turun punya anak berapa? Turun lagi ini masih hidup apa enggak? Turun lagi punya anak siapa? Nah, semuanya kalau sudah lengkap, di akhirnya kita sarankan siapkan kematian, siapkan buku nikah, siapkan seperti itu. Di kesimpulannya itu, setelah kita tadi tanya, kalau itu punya meninggalkan harta, hartanya berupa apa? Tanah dan bangunan, alasannya apa? Sertifikat apa petok? Oh petok, sekarang dipegang siapa? Itu nanti siapkan petoknya. Jadi mudah sebenarnya. Teknik bertanya, perkenalkan diri apabila antara avokat dengan klien belum saling mengenal. Pak, saya ini Sururi, Anda kenal dari siapa? Anda kebutuhannya apa? Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum. Lakukan pendekatan tidak langsung pada persoalan, misalnya lebih baik tanyakan dulu soal kesenangan atau hobi dari klien yang kita sampaikan tadi. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit dan hindari penggunaan istilah-istilah yang atau bahasa yang kurang dapat dipahami oleh klien. Misalnya kita ngomong ingkrah. Ingkrah itu Pak. Ingkrah itu apa Pak? Kan gitu. Rehab, rehab. Kan kadang orang tua nggak tahu rehab itu apa Pak. Jadi kita itu menghindari istilah-istilah. Kita sederhanakan. Jadi teknik wawancara itu menyederhanakan masalah supaya orang itu paham. Disederhanakan, Pak ini seperti ini, harusnya seperti ini, akibatnya seperti ini, nanti ketemunya nanti seperti ini, gitu ya. Jadi sederhana sekali. Baru nanti istilah-istilah. Kalau dia tanya istilah, oke lah. Kita juga harus paham. Kecuali dengan orang yang sudah pemain. Tidak semuanya orang datang ke kita itu awam. Kadang mereka dari avokat lain kalah nyari kita. Mereka tentunya sudah paham dengan istilah. Pak ini sudah punya kekuatan hukum. Pak ini sudah sah. Pak ya itu kita gak apa-apa kita lanjutkan. Jadi menyesuaikan siapa yang dihadapi. Kita harus memastikan bahasa kita dipahami dengan sederhana mungkin. Kalau sudah dipahami, maka dia akan nyaman, dia akan melanjutkan berhubungan dengan seorang avokat dengan kita, gitu ya. Teknik mendengar dalam wawancara selain sebagai pihak yang memberikan pertanyaan juga mendengarkan penjelasan dari, yaitu dengan teknik mendengarkan pendapat, informasi, usaha tidak menyela, jangan meminta pengulangan jawaban, menjaga konsentrasi, mencatat pokok-pokok pembicaraan, memberikan catatan-catatan tambahan yang dianggap penting, merangkum isi wawancara. Jadi seringkali kita itu tadi tak sampaikan. Oh saya sudah paham. Oh ya ya intinya itu. Gak boleh. Mereka belum tentu yakin kita paham. Walaupun mereka nggak menolak, akhirnya nggak kembali. Itu. Jadi harus tuntaskan. Seperti ini. Kalau kita nambahin nggak apa-apa. Berarti ini Pak. Oh ya ya ya. Oh ya berarti Pak. Dan kita jangan minta diulang-ulang. Pak tadi itu loh, maksudnya gini gimana? Pak tadi loh sudah dijelaskan. Akhirnya kesannya kita menghakimi. Kalau kita mengulang-ulang di menggarisbawahi satu kalimat, terus kita mau menghakimi, apalagi kalimat itu krusial bagi dia. Pak tadi loh, Mbak tadi lah, Bu tadi loh. Nah, itu bisa jadi kita dianggap menghakimi. Kalau itu sebuah yang memalukan, kita dianggap menghina. Jangan sampai mengulang-ulang suatu yang ya diberi jawaban dari mereka. Apabila menanggapi pertanyaan klien, apabila dalam wawancara tersebut ada pertanyaan dari klien, maka dalam hal ini harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Usahakan dalam memberikan penjelasan jangan terkesan seperti menggurui karena ada klien yang tak suka digurui oleh orang lain. Jadi kita ketemu klien, jangan yang enak-enak disampaikan. Wah, menang. Wah, kuat. Wah, tergantung ininya, tergantung itu tidak boleh.
Kita harus bicara itu sesuai hukum. Pak, ini hukumnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Kalau sampean sudah seperti ini, sampean sudah punya ini, secara hukum Anda kuat, secara hukum Anda menang. Gak apa-apa kita sampaikan. Jadi kita bicara intern itu ngomong sejujurnya dulu. Pak abot, Pak peluang kita cuma segini, nggak apa-apa. Tapi di luar ya kita harus sekali jalan ya harus tanggung jawab. Bagaimana caranya menang? Gitu. Kalau di luar harus tanggung jawab. Tapi kalau di internal bisa itu di sekedar harus tahu posisinya seperti ini. Mau dilanjutkan apa enggak? Dilanjutkan. Oh enggak, ya sudah. Kalau dilanjutkan resikonya peluang kita kecil. Gitu ya. Jadi enggak disalahkan, enggak kasih harapan palsu. Manfaat wawancara dalam bangun kepercayaan klien. Kepercayaan merupakan hal yang utama membangun suatu hubungan antar klien dan advokat. Tanpa kepercayaan mustahil seorang advokat dapat menyelesaikan perkara. Model pertama yang akan di hati klien pada saat memutuskan untuk memakai jasa advokat dan mendatangi sebuah advokat. Tentang pribadi, disiplin, jujur, keberanian, percakapan profesi yang bersangkutan hal ini sebabnya karena advokat sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara yang sedang membelenggu klien. Jadi kepercayaan itu salah satu keberanian. Ada advokat yang kurang berani. Tahu hukumnya, tapi Pak maju ya. Waduh, orang banyak. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa sendiri. Nanti biar yang datang si anu si itu. Kadang dia nggak mau. Dialihkan nggak mau. Disuruh ganti orang nggak mau. Saya maunya kamu. Kalau kamu mau oke. Kalau kamu nggak mau jangan. Biasanya gitu. Apalagi tentang penguasaan. Itu diduduki orang. Itu tanah saya, ini suratnya, ini semuanya. Kok duduki orang Pak? Ayo Pak, diusir Pak. Ayo. Kapan berangkat Pak? Oh jangan saya yang berangkat. Nah itu akhirnya nggak jadi. Jadi keberanian juga perlu. Suatu kepercayaan lahir atas proses kemauan dua belah pihak untuk berhubungan dan saling percaya dan kerjasama dengan menyelesaikan perkara. Kepercayaan dapat lahir berdasarkan sikap konsisten sehingga segala sesuatu terukur dan mempunyai standar serta kualifikasi yang jelas terhadap suatu arah penyelesaian perkara. Serta kepercayaan dapat lahir dari rasa empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan menyelesaikan perkara. Jadi konsisten. Nanti kalau ini gimana Pak? Digugat apa disomasi? Gugat aja. Besoknya somasi aja. Besoknya gugat aja. Waduh lah kok ragu-ragu. Kesannya itu nggak nguasai. Gitu. Kesannya nggak nguasai. Kalau memang mau somasi, somasi. Kalau mau gugat, gugat aja. Jangan pelin-pelan lah ibaratnya gitu. Menjaga kepercayaan. Menurunnya kepercayaan, seorang klien dengan advokat akan bertingkat fatal terhadap penyelesaian perkara yang sedang ditanganinya. Kepercayaan yang diberikan klien pada seorang advokat sangat besar, bahkan merupakan taruhan hidup. Klien dapat mengorbankan diri apapun yang memiliki demi mempertahankan sebuah kebenaran yang diyakini. Untuk menjaga kepercayaan ini, seorang advokat dalam keras melakukan rekayasa dan informasi dalam menyelesaikan perkara. Kliennya demi kepentingan pribadi masih oportunis mendorong klien menyelesaikan perkara melalui proses litigasi dengan harapan dapat menjadikan klien lahan untuk dieksploitasi secara materi atau untuk kepentingan promosi dengan harapan dapat mengangkat nama advokat menjadi terkenal dan populer. Jadi ada advokat nakal itu biasanya ya perkara satu itu dijadikan 5 perkara. Jadi dia buat pidana. Pak ini ada perdatanya, ayo digugat perdata. Pak ini ada petunnya, ayo digugat tun. Jadi satu perkara itu iya serempak. Jadi kan tiap kuasa kan ada biayanya. Ada yang seperti itu. Mengajar agak nakal. Jadi orang awam kan enggak tahu. Setelah wis entek kabeh, moro nang kita. Loh, Pak aku ingin, loh gak perlu kan ini, ngapain ke sini? Ya Pak disuruh, saya disuruh.
Waduh, kok nakal gini ya teman kita sendiri. Ada aja gitu itu. Ya ini sampean ini ada mal praktek Bu. Kalau sampean merasa tidak puas bisa melaporkan ke Dewan Kode Etik terhadap pengacara tersebut. Coba diajak ngomong dulu itu. Jadi kadang-kadang bukan pidana tapi dimasukkan pidana. Jadi sebuah awan prestasi dianggap penipuan. Karena orang ini jago pidana, hubungan sama polisi-polisi. Sama polisinya ditanggapi juga. Konferensi pers. Wah ini saya arisan bodong ini gini. Padahal itu sebenarnya ada perjanjiannya dan belum jatuh tempo misalnya. Itu ada ya seperti itu. Demi nama baiknya, demi mengangkat namanya. Nah itu nggak boleh. Bertaruhan hidupnya, kalian mengorbankan materi. Jadi kalau kita melihat klien-klien koruptor ya, itu sama pengacaranya itu disikat habis. Sudah tetap ditahan 1 tahun 2 tahun, uangnya dihabiskan. Banyak dewan, ada yang stres, ada yang benar ya. Perkara yang extraordinary loh, kayak narkoba, yang kayak ada undang-undangnya tersendiri itu. Narkoba, kan hukumannya tinggi. Yang extraordinary itu, anak, korupsi, nah itu bisa dimainkan sama advokatnya itu. Itu yang nggak boleh kita lakukan, karena mereka mempercayakan diri pada kita. Misalnya kita minta, Pak ini seperti ini, kita harus pengembalian biayanya berapa? 2M ini harus kita kembalikan semuanya. Ternyata nggak dikembalikan. Akhirnya orangnya dihukum, dipidanakan. Gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Gara-gara kita menjadi korban orang lain, klien kita, itu juga nggak boleh. Menjaga kepercayaan, harus menjaga kepercayaan. Metode penerapan honorarium atau fee saat wawancara. Seorang avokat dapat saja menerapkan besarnya honorarium atau fee atau jasa sesuka hati sepanjang disetujui kliennya. Seorang avokat dapat menentukan besarnya honorarium atau fee sebaiknya dilakukan secara proporsional dan sebagai bahan pertimbangan ada berapa metode dapat dilakukan dalam menentukan besarnya honorarium atas fee avokat, yaitu dibutuhkan tindakan-tindakan yang diberikan oleh avokat. Misalnya laporan segini, jadi tersangka segini, P21 segini, masuk pengadilan segini, ada yang seperti itu. Itu yang pertindakan. Misalnya daftar kuasa segini, gugatan segini, daftar bukti segini, putusan segini, ada yang seperti itu. Ada juga yang dibutuhkan dari banyak waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan perkara. Pak ini saya minta berapa ya? 20 juta. Loh, kok banyak Pak? Ya coba dihitung. Perkara gugatan ini selesainya itu 6 bulan. Lah 20 bagi 6 ini dapat berapa Pak? Gak sampai 4 juta loh Pak. Sampai gaji saya tiap bulan nggak sampai 4 juta. Bisa seperti itu. Oh iya ya. Misalnya saya avokat loh, bukan karyawan produksi loh. Di bawah UMR loh. Kalau bisa harusnya ini saya 30 juta Pak. Ini sebenarnya Pak, tapi saya tidak mau. Murah sudah. Oh ya tak bayar 20 juta. Asik kan gitu. Dapat perkara awal. Nilainya bagi hasil dari apa yang boleh dalam perkara dimenangkan. Jadi kalau nanti Anda awal-awal jadi avokat, perkara yang datang itu perkara sing wis bosok ibaratnya. Perkara sing wis mari dideronan dindi. Biasanya sengketa tanah, bukti ini nggak jelas, modalnya nggak ono. Mas, sampeyan iso nangani kita. Wis sigar semongko. Wis nek sampeyan gelem sigar semongko. Iki lho buktine ngene-ngene. Perkara yang datang kan seperti itu. Awal-awal itu. Sing api-api wis dijoko senior-senior kita. Itu, seperti itu benar. Jadi jangan kaget. Pasti ada orang yang ngomong berdasarkan berdasarkan
apa yang diperoleh. Tapi sebenarnya kalau kita mau itu namanya success fee. Saya itu menerapkan operasional fee, jasa lawyer sama success fee. Lawyer fee sama success fee. Lawyer fee ini operasional, success fee ini ketika berhasil. Biasanya itu kalau kita katakanlah menangani buruh. Buruh ini kan nggak dapat uang, nggak punya uang lah. Udah buruh, lawyer fee-nya itu saya katakanlah 3 juta aja. Tapi success fee-nya saya 10%, 15% dari apa yang kamu dapat. Itu pernah beberapa kali saya lakukan. Kalau kita langsung minta besar, buruh tidak mampu. Buruh tidak mampu. Saya minta berapa? 2,5 wis, 3 juta wis. Karena bukan usahanya loh. 2,5. Kalau saya ini, kamu mau dibayar berapa? Saya mau dibayar 60 juta. Setelah kita hitung sesuai undang-undang, lo harusnya kamu dapat 150. Terus gimana Pak? Udah kamu bayar saya 3 juta, layar fee-nya, success fee-nya 15%. Lumayan. Akhirnya berhasil. Dapatlah 27 jutaan lah, 27. Datang ke kantor, Pak, saya sudah dibayar 27. Gak pakai ke pengadilan. Saya cuma ngomong kepada pihak perusahaan dan Komisi Beras sama Pak di Jakarta. Saya ngomong, Anda mau bayar klien saya dengan cara apa? Tunjukkan saya hitungannya. Tunjukkan dari pasal berapa Anda pakai. Udah itu ini bermasalah, ini mencuri, ini sering Kalau mencuri laporkan. Kalau ada masalah laporkan. Kalau Anda mau BAK, tunjukkan dasarnya. Sudah selesai ya. Sebelum kita lanjutkan, ulang. 3 hari dibayar. Waktu itu sama Philip. Dibayar, akhirnya saya didatangi, Pak saya sudah dibayar. Pak, saya bayar segitu ya Pak. Saya bayar 10 aja ya Pak. Saya akan cuma biar pinjam bendera. Dianggap ringan gitu loh jasa kita. Dia kurang menghargai. 10 aja ya Pak, jangan 10 lah. Sudah Pak, berapa loh? 20 atau berapa? 15 Pak, ya wes 15. Kapan kamu bayar? Besok Pak. Besok gak datang. 1 minggu lagi saya telepon. Gak bisa. Saya telepon istrinya. Sudah kabur, katut wanita katanya. Ya wis, selesai. Dia gak dapat apa-apa. Itu pengalaman terjadi beneran itu. Ada juga yang enak. Pak, ini saya sudah dapat, langsung dibagi. Jadi setiap perkara itu memang nanti ya ada dari 5 perkara itu ada yang sulit, ada yang bermasalah, tidak tahu di klien kita, tidak tahu di lawan kita, ada yang Kosmayer. Coba diingat-ingat. Dalam 5 perkara atau 6 perkara ada yang sulit. Enggak semuanya enak, ada yang rewel lah, berarti rewel atau apa. Seperti itu. Ya. Kemudian nilainya dasarnya pada panggilan hati nurani yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau yang hati nurani ini bisa jadi pro bono pro deo yang dimaksud ini. Jadi ada banyak LBH itu yang pro deo, gratis lah. Gratis ini dalam penanganannya bisa jadi mereka minta transport sama keluarganya. Yang pro deo ini ya, gak minta jasa saya, minta transport aja. Tapi kalau sudah pro bono, nangani semuanya, mau transportnya dia datang ke pengadilan, keluarganya ke pengadilan itu diganti semuanya. Itu pro bono. Kalau pro deo masih kadang minta transport. Wis pro deo, jasanya nggak usah, tapi ya masuk aku rugi rek. Paling nggak gantiin bensinku, tak gantiin apa gitu. Kemudian penutup, dalam bela kepentingan hukum klien, seorang avokat harus memahami posisi kasus yang dialami kliennya. Untuk itu diperlukan informasi yang sejujurnya klien baik secara tulis maupun lisan melalui wawancara dengan maksud agar avokat dan memberikan advies dan atau bantuan hukum pada kliennya tidak dilakukan secara asal-asalan dapat merusak kepercayaan klien pada avokat.
Pondasi utama hubungan avokat dengan klien adalah kepercayaan. Sepanjang masih ada kepercayaan, maka hubungan avokat dan klien layak untuk dipertahankan. Apabila kepercayaan sudah hilang atau menipis kritis, maka tak berguna hubungan dipertahankan. Jadi kuncinya adalah saling percaya hubungan itu. Kalau sudah tidak saling percaya, apapun yang kita lakukan dianggap tidak benar, dan apapun yang dilakukan klien kita juga tidak puas. Itu ya. Materi sudah habis. Saya buka tanya kurang berapa menit? Setengah jam ya. Boleh ya, karena materinya sudah habis. Lanjut silakan tanya. Ya, silakan. Kita tulis apa adanya. Iya, tertutup gak tertutup resikonya dia. Apa adanya ya. Dibebaskan. Ya, sebagai pedomannya. Bukan avokat nanggung, karena kita berarti tidak ada kepentingan pribadi, maksudnya gitu. Jadi avokat itu diharapkan tidak ada kepentingan pribadi dalam klien itu. Makanya dibuatkanlah berita acara tadi. Tapi kita juga gak boleh terlalu fokus lah berita acara. Jadi yang penting kita melakukan apa saja untuk kepentingannya sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kalau sudah nanti tidak ada dasarnya dalam berita acara, ya kita melanggar undang-undang. Intinya gitu. Ya. Yang lainnya? Ya, silakan. Ngeyel. Oh. Terus? Yang tentunya kita kontradiksi dengan pendapat dia kayak pendapat sendiri. Bagaimana Bapak selaku kuasa hukum yang sudah ditandatangani surat kuasa menghadapi saksi itu karena oleh NSP. Tadi sudah kita sampaikan. Intinya kita itu nggak boleh berdebat. Apa diselesaikan? Ya. Nanti kalau wawancara jangan seperti itu ya. Tadi sudah kita sampaikan clue-nya. Kalau ketemu dengan klien, kita berusaha menjadi klien tersebut. Dia ngeyel karena kita bantah. Gak usah dibantah. Ikuti saja semuanya. Ikuti saja, kalau belum menyentuh, pertanyakan, kalau ini bagaimana? Anda dianggap salah itu alasannya apa? Itu semuanya. Tapi kalau masih belum mengerti juga, tanyakan, Anda ke sini tujuannya apa? Ya toh. Kalau tujuannya minta bantuan apa? Seperti ini, seperti ini. Kalau Anda minta bantuan, ya sudah serahkan pada kami. Ya, kan gitu toh. Kalau Anda merasa bisa, mampu, Anda jalankan. Kalau Anda merasa tidak bisa, serahkan pada ahlinya. Itu kita sadarkan.
Tapi kita biarkan dulu mereka bicara. Monggo, mau bicara apa saja. Tapi kalau sudah terlalu lama, bulat-bulat, dan kita juga pusing akhirnya, ya itu di close dengan gitu ya. Tujuannya apa sih? Mau minta apa? Minta bantuan, tak bantu. Ini ya sudah, ini intinya seperti ini. Siapkan ini, biayanya segini. Selesai gitu. Gitu ya. Yang lainnya, ya silakan. Hmm. Hmm. Nah, makanya gini, sekarang itu sebenarnya ini tak berikan di materi fungsi dan peran advokat. Pernah kita kasihkan. Ketika Anda mendapatkan surat kuasa, itu perlu didahului dengan perjanjian. Perjanjian, objeknya apa, biayanya berapa. Kapan diberi kuasa, kapan pembayarannya, itu perlu dibuat seperti itu. Karena apa? Ya seperti ini, nanti kalau mau selesai, Anda diputus. Kan gitu. Anda diputus. Jadi ada syarat-syaratnya. Bisa diputus dengan syarat apa? Dihitung dulu lah atau apalah hak-hak Anda. Seperti itu. Karena mereka itu orang kuasa itu bisa cabut semuanya sepanjang kewajibannya sudah dilakukan. Di samping itu kan ada hak retensi ya. Anda megang, jangan melulu percaya, peganglah sertifikat atau apa atau apa. Karena orang bisa berupa apa saja. BPKB, barang-barang lah, jaminan lah. Ibaratnya gitu. Makanya perlu ada suatu perjanjian pendahuluan sebelum Anda tanda tangan kuasa. Tujuannya apa? Pernah terjadi di Jakarta itu. Ada orang dipanggil oleh polisi. Bro, kamu nangani ini. Si A. Oh iya, nangani. Barangnya di kamu. Oh iya, sertifikat iya. Oh gak dikembalikan. Loh aku belum dibayar. Loh memang katanya sudah bayar. Oh sudah bayar tapi kurang. Dia cuma bayar 50, kurang 50. Loh, ada perjanjiannya bro? Tidak ada. Loh, kamu kalah bro. Gitu. Oh sudah dibayar. Kecuali nggak dibayar sama sekali ya. Iya toh, sudah dibayar 50. Sebagian kan. Jadi perlu diperjanjikan. Anda kalau sudah ada perjanjiannya simpan aja sertifikatnya. Gitu loh. Kewajibannya belum. Gitu. Dan itu pernah tak saya alami. Gara-gara dibayar, BPKB 2 tak simpan. Lapor polisi, ini gini, monggo lapor. Gitu. Saya tinggal ngomong loh, ini jaminan kok. Dan saya punya hak retensi. Kan dalam setiap kuasa kan ada hak retensi. Hak untuk menyimpan barang dari klien. Itu ya. Ya, selanjutnya pertanyaan lainnya. Ya, silakan Pak. Selamat sore, izin bertanya. Ini dulu ya. Ya, silakan. Itu kan ketika kita wawancara dengan klien, nah tapi itu kliennya itu tuh telah berbelit-belit memberikan informasi, kronologi, dan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, kita sebagai calon pengacara, bagaimana sikap kita dan pendekatan apa yang kita gunakan agar klien ini mau menyampaikan informasi secara benar, detail dan jelas. Karena kebanyakan ketika di lapangan itu tuh klien seolah-olah itu tuh menjadi pihak yang benar dan
dia itu tuh terkesan kayak saya tuh korbannya gitu. Ini bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini, klien itu sudah saya sampaikan, tidak semuanya itu langsung jujur. Makanya kita ajak dia komunikasi. Kita tanya, kita sampaikan, kalau kamu nggak jujur, di belakang ada masalah, tentunya kita belum ngasih solusi. Satu itu. Jadi kalau ada apa-apa, jangan salahkan kita. Kalau kalah atau kalau kalah ya, kalau kalah jangan sampai salahkan kita. Kalau nggak jujur. Jadi kemudian kalau masalah dia yang disampaikan itu sudah cerita, jujur apa enggak jujur. Kita ini kan advokat, kita bisa mengoreksi. Ini tanah saya, kamu punya alasan apa? Tunjukkan, kan gitu toh. Ini atas nama siapa? Letaknya di mana? Sudah pernah ke sana belum? Saat ini berupa apa? Tanya seperti saksi. Tanya seperti tidak apa-apa. Yang penting kalau emang nggak jelas, tanya seperti saksi. Atas nama siapa? Hubungannya kamu dengan ini siapa? Gitu. Ini misalnya petok ini, aku punya petok. Ini sesuai dengan letter siapa enggak? Letter sekarang atas nama siapa? Ada perubahan apa enggak? Jangan-jangan sudah dijual petoknya nggak diserahkan. Dijual lagi sama dia. Nanti kalau Anda sudah mengalami banyak masalah, Anda akan teliti. Orang ini jujur apa enggak jujur itu tahu. Ya, dengan cara itu tadi, dengan cara mengcross check buktinya. Cara dia untuk meyakinkan dia jujur, kita cross check buktinya. Gitu ya. Makasih. Terima kasih. Yang lainnya yang baik. Ya, itu namanya menelantarkan advokat, menelantarkan klien. Advokat menelantarkan klien. Itu bisa di skorsing dia, bisa kena masalah. Tunai dah bayarnya. Ya, makanya sebelum terjadi minta tanda terima. Itu. Kalau nggak ada buktinya, kita harus percaya siapa? Sama-sama manusianya, ya kan? Pelapor dengan terlapor sama-sama manusianya. Kita harus percaya siapa? Kecuali satu malaikat kita percaya gitu loh. Jadi untuk menambahkan keyakinan kita, kasih bukti. Nah, ya jangan kita dibawa ke suasana yang sulit untuk dibuktikan. Nggak ada buktinya, nggak ada gini ya. Abu-abu itu namanya. Ya, kalau gitu misalnya ini terjadi, Pak saya nggak ada buktinya. Datangi dia, bujukin, kalem-kalem, minta bukti. Setelah ada bukti baru laporkan, jangan langsung dimusuhi, gitu. Ya chat boleh aja, tapi kita cross check. Chat itu seperti apa? Kan perlu validasi. Validasinya seanu apa nanti? Apa nilai dari chat itu sedalam apa? Kalau chatnya itu berupa bukti transfer ya wis gak usah divalidasi kan. Gitu. Itu ya. Ya, yang lainnya? Ya, silakan. Ketahuan menggunakan lawyer lain ini secara terbuka apa secara tertutup? Tertutup itu menggantikan kuasa apa enggak? Ya ditunjukkan dengan kuasa. Advokat lain itu punya kuasa apa tidak? Menuju ke tempat yang sama, instansi yang sama apa enggak? Misalnya Anda di perkara apa? Pidana atau perkara pengadilan.
Nah itu kuasanya kuasa yang sama apa enggak? Gitu loh. Bisa jadi kuasa yang berbeda. Tapi kalau kuasa yang sama ya kita ngomong mau milih siapa, saya apa dia kan gitu toh. Tapi kalau nggak ada kuasanya ya biarkan aja, nggak ada urusannya. Itu bagi kita, ya bagi yang terima kuasa. Sebelum menerima kuasa itu harus secara kode etik harus dia itu minta untuk kuasanya untuk dicabut dulu. Jangan menerima kuasa yang sudah ada advokatnya. Itu kode etiknya seperti itu. Nanti kalau menerima kuasa yang sudah advokatnya bisa dilaporkan kode etik, merebut perkara. Itu ya. Nah ini Ini Pak, ada satu pertanyaan dari Bapak Aprianus Noeng. Pertanyaannya bagaimana jika ketika kita wawancara dengan klien tapi informasi yang disampaikan tidak benar atau tidak berdasar fakta yang dialaminya sendiri. Kira-kira bagaimana tindakan kita Pak? Seperti itu Pak. jadi benar tidak benar itu kan tidak langsung kita ketahui ya. Benar tidak benar itu kita ketahui setelah ada pihak lain yang merespon. Jadi kita kalau memang mau, kalau kita memang mau lah, butuh perkara itu kita jalan aja sesuai apa yang disampaikan. Benar nggak benar kita catat, kita buat berita acara. Nanti kalau di sana salah, ya sudah berhenti, ya sudah kalah. Tapi kan kita nggak disalahkan, kan gitu. Tapi kalau saya biasanya itu saya lakukan konfirmasi berdasarkan informasi dari klien ada peristiwa ini. Untuk konfirmasi masalah ini saya harapkan Anda hadir pada hari tanggal ini untuk musyawarah. Saya katakan jika Anda tidak menggunakan undangan ini, konfirmasi ini, maka Anda saya anggap membenarkan. Maka informasi ini saya anggap saat ini benar. Saya gitu kan. Nah, setelah itu Kak dilakukan, 1 minggu saya kasih waktu, saya somasi, kembalikan itu uangnya klien. Satu, somasi keras, gugat, nah itu. Saya selalu seperti itu, menjagani konfirmasi gitu, menjagani klien yang tidak benar. Ya, yang lainnya. Kalau saya biasanya itu perjanjian honorarium itu. Iya, saya itu. Di situ isinya ya jasa kita apa, kemudian biayanya berapa, teknis iya, teknis pembayarannya kayak apa, persentasenya 1, 2, 3 berapa tahap, ke rekening mana gitu isinya seperti itu. Ya, perjanjian honorarium itu. Berita acara tetap tulis, iya, berita acara wawancara, yaitu melekat pada berkas. Nanti berkasnya kemana saja ya diikutkan terus. Jadi itu biasanya dibuat paralegal loh sebenarnya. Paralegal orang kalau kantor besar itu kan ada paralegal di depan. Memfilter perkara itu. Ini. Itu paralegal ya Pak. Seperti ini ya Pak. Tolong tanda tangan Pak. Kronologi singkat kayak orang laporan di polisi itu. Kejadian singkatnya kayak apa? Pelakunya siapa, korbannya. Kalau perlu dibuatkan form. Apa? Itu loh. Buatkan form nggak apa-apa. Itu ya. Yang lainnya mau tanya apa? Silakan. Hmm. Ah. Ah.
Peristiwa pidana apa perdata? Kalau pidana, kalau laporan itu harus jelas terlapornya, kemudian alat buktinya apa, kronologisnya apa, tempus delicti, locus delicti, itu kalau laporan. Kalau ada yang tidak jelas, buktinya nggak punya sampean, terus masih mengada-ada atau awang-awang, atau orang terlapornya nggak jelas, itu namanya pengaduan. Bikin pengaduan. Dari pengaduan ini nanti polisi akan manggil, Pak, alamat ini nih. Wis nggak apa-apa, alamat aja nggak apa-apa. Dipanggil sama polisi, alamat tersebut. Kamu ini ya diduga seperti ini, penghuni ini diduga ngambil barang, orang masuk situ, habis ngambil masuk situ gitu. Bisa itu. Namanya pengaduan. Kalau nggak punya alat bukti, pengaduan. Kalau sudah punya alat bukti, laporan. Ya. Yang lainnya? Kalau perdata harus tahu orangnya. Kalau nggak tahu orangnya nggak mungkin Anda bermasalah dalam perdata. Nggak mungkin Anda bermasalah. Perbuatan melawan hukumnya apa dia? Kalau sampai Anda tahu orangnya. Misalnya tanahmu ditempati orang, ya datangi orangnya dulu. Siapa yang kamu nempati ini? Kamu punya alasan apa? Kamu siapa? Saya ini yang punya, gitu. Ada awal dulu. Baru dah aku ini sudah punya sewa dari siapa. Ah itu sewa itulah gugatan. Atau minta mediasi dulu ke kelurahan, minta mediasi ke mana? Itu Pak. Gak asal gugat aja Pak. Somasi dulu, konfirmasi dulu. Ya itu. Jadi nggak asal gugat. Itu perdatanya. Gak boleh gugatan nggak jelas. Amal aja nggak jelas nggak boleh Kak. Gitu. Kita buang uang di jalan untuk siapa nggak boleh. Ya kasihkan yang iya cantik apa tampan. Itu jelas tujuannya. Enggak apa-apa, nama dan alamat. Nggak harus KTP. Mana bisa kita nerima KTP orang lain? Namanya bisa. Nama sama alamat bisa. Siapa? Bisa. CV bisa. Iya bisa, iya. Bisa, iya. Bisa aja. Nanti kan ada eksepsi. Gugat lagi. Kita pancing dulu. Kadang-kadang orang gugat itu mancing. Saya merasa punya ini hak saya, supaya mereka mengeluarkan bukti aslinya. Oh ternyata atas nama ini. Baru nanti digugat lagi. Kita gugat banyak. Ternyata sudah atas nama orang lain ya. Kita itu cuma gugat abal-abal dok. Untuk supaya lawan itu menunjukkan buktinya. Ya, itu ada. Kalau kita nggak hati-hati bisa kena jebak. Nah itu cuma strategi aja ya. Tak tunjukkan semua. Mau tanya apa? Strateginya biar jadi advokat yang handal dan bisa cari uang. Kita sudah ngalami semuanya itu perkara-perkara gitu. Ayo mau tanya apa lagi? Habisanan ya. Online dulu ayo. Baik, Pak Aprianus, silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Ya, baik. Ini saya mau tanya terkait sebenarnya mungkin di luar dari materi ini, tetapi karena dilihat dari beberapa diskusi tadi, menarik bagi saya untuk melakukan memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaan saya begini, ada satu kasus itu antara dua orang yang melakukan perjanjian secara lisan
karena atas kedekatan atau kepercayaan mereka melakukan transaksi. Kedua pihak tersebut memiliki domisili yang berbeda. Satu di satu provinsi, sedangkan pihak yang lain di provinsi yang lain. Dalam perjalanannya, satu pihak melakukan peran prestasi terhadap perjanjian yang mereka sudah lakukan. Kira-kira apa yang harus kita tempuh? Apakah melalui pidana atau perdata? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Kesulitannya di domisili hukumnya Pak. Ya. Karena di provinsi yang berbeda. Ya. Terima kasih Pak Aprianus. Terima kasih. Setiap akibat dari perjanjian itu adalah wan prestasi. Ingat ya, setiap pelanggaran dari perjanjian, poin-poin perjanjian, itu namanya prestasi. Prestasi yang nggak dipenuhi, nggak bisa dipidanakan. Kalau ada perjanjiannya, kalau nggak ada perjanjiannya itu bisa penipuan. Tapi kalau ada perjanjiannya, jual beli atau apa, perjanjian apa, itu namanya wan prestasi. Jadi ranahnya adalah perdata. Setiap perkara yang bersumber dari perjanjian itu ranahnya adalah perdata. Jadi gugatnya gugat di perdata. Kemudian kaitannya tempat digugatnya itu di mana? Itu sesuai dengan pasal 118 ayat. Selama tidak diperjanjikan dalam perjanjiannya itu memilih domisili, berarti gugatnya di tempat tergugat. Tergugat tinggal di mana? Sesuai dengan identitas yang ada di perjanjian itu. Ya, identitas yang ada di perjanjian itu dia itu nama, identitas, alamat, itulah gugat aja di situ. Kecuali di bawah disepakati menunjuk pengadilan mana atau arbitrase atau apa, itulah yang akan berwenang. Gitu ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Maksudnya gimana? Bisa ya. Bisa. Jadi kemarin kita alami tahu Antam itu ya. Antam Budi Said itu ya. Ya Antam itu. Itu pidananya dipegang sama Hotman Paris dan Sidabuke. Ya kan. Perdatanya Aning, Mbak Ning gitu. Ya. Waktu sebenarnya itu ada proses PKPU yang nangani saya sama Pak Rianto di Jakarta Pusat. Jadi ada perkara niaga, ada perkara korupsi, ada perkara perdata umum, lain-lain. Karena memang perkara besar dan punya perlu fokus yang tinggi, nggak apa-apa lain-lain. Dan ada celahnya di situ, nggak ada masalah. Bukan satu perkara yang kita paksakan. Sebenarnya itu adalah perkara perdata, wan prestasi, kita gak karu-karuan gitu loh. Ya toh. Katakanlah ini satu misal kayak perkara misalnya lelang nih. Kemudian penetapan lelang ditunkan, padahal itu bukan objek tun. Ditun wae. Nah, tujuannya hanya itu menggali uang. Itu. Perlawanan terhadap lelang masih bisa masuk akal. Kita laporkan banknya membesarkan
ini bunga-bunga pidana. Itu hal-hal yang sebenarnya enggak perlu karena semuanya by system gitu loh. Tapi tujuannya itu supaya dapat kuasa dan dapat sesuatu dalam kuasa itu yang nggak boleh. Ya, silakan masih satu pertanyaan. Boleh? Kalau ada dari online, dari offline. Kalau nggak ada saya kasih suatu motivasi ya. Kita ini kan calon advokat. Ada, silakan. Silakan Pak Aprianus. Baik Pak, ini saya tanya lagi Pak. Saya mau tanya soal ada satu tersangka, seorang tersangka, kemudian melakukan suatu perbuatan pidana, diberikan sanksi yang berbarengan. Kalau seperti yang saya lihat di sini itu kan sanksi yang berbarengan berupa sanksi pidana dengan sanksi adat yang bersamaan. Kira-kira itu bagaimana Pak? Mohon diulangi lagi nggih Pak, soalnya suaranya kurang jelas. Terima kasih. Oh ya, baik Pak. Ini terkait dengan seorang tersangka dalam suatu tindak pidana. Dari perbuatan itu diberikan sanksi yang berbarengan, yaitu sanksi pidana dan sanksi adat. Seperti yang sering saya alami di sini, di daerah saya, diberikan dua sanksi yang bersamaan dalam suatu tindak pidana. Itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau kita itu yang kita bahas adalah sanksi hukum nasional ya Pak. Kalau sanksi adat itu itu ada kewenangan adat tersendiri. Itu adalah semacam kesepakatan yang ada dalam wilayah tersebut. Jadi kita nggak bisa bicara kecuali Bapak itu mengusulkan di dalam adat tersebut perlu dirubah misalnya. Kalau sudah dapat sanksi ini ke sanksi ini, karena beda dengan kode etik ya. Kalau kode etik itu kan di bawahnya hukum. Mungkin adat itu juga mengarah ke kode etik seperti itu. Tapi kadang-kadang adat itu hukumannya lebih tinggi dari hukum. Padahal kode etik itu di bawah ancaman pidananya itu di bawah itu. Tapi kalau hukuman adatnya itu kayak dikucilkan kayak apa, kita nggak bisa berkomentar. Itu sudah ranahnya kearifan lokal. Gitu. Jadi kita itu bicara tentang hukum nasionalnya saja. Jadi mohon maaf saya nggak bisa berbicara lebih jauh tentang hukum adat. Itu ya. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya Pak ya? Baik. Karena waktunya sudah berakhir, maka sesi pemaparan materi hingga sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Akhir kata, saya Adelia Bilqis selaku moderator pembekalan PKPA pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para peserta dan sampai berjumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nurwatul Kamarin Bon. Siapa? Gini loh maksudnya gini. Kita itu satu officium nobile, advokat itu kan ya. Kita itu profesi yang terhormat. Di tempat lain kayak Obama, kayak George Bush itu semuanya advokat. Dan itu perlu prestasi tinggi di tempat lain itu, officium nobile, satu itu. Yang kedua, seringkali kita itu menempatkan diri di bawah penegak hukum lain.
Ya, harusnya sama. Misalnya di kepolisian. Saya nyuruh nambah waktu tidak apa-apa ini. Ya, saya ada tangga saya ditangkap pagi-pagi jam 6. Tangkap, kemudian dibawa ke Polsek Tandes. Saya kan nggak biasa nangani, nggak bisa nangani, nggak biasa nangani narkoba ya. Karena saya benci narkoba, saya khawatir nanti merambat ke anak cucu saya nggak mau nangani. Saya kirimlah anak buah saya, karena ini tetangga baik. Pak minta tolong, saya kirim ke sana. Di sana itu ketemu dengan penyidiknya. Ini pengedar, bandar ini. Kenapa bandar? Ini kelihatan ditemukan plastik-plastik kecil, klip-klip itu yang akan mau dipakai untuk mengedarkan itu. Pulang kembali ke saya, anu Pak, ini pengedar, bandar. Kok bisa? Iya. Kok buktinya apa? Itu ada klip-klip kecil, ditemukan banyak sekali, siap untuk dibuat mengedarkan. Sudah ada isinya belum? Tidak ada. Apa hubungannya plastik dengan, ya walaupun diasumsikan ya, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, karena tidak ada isinya. Kamu jangan mau, dibilang gitu. Kamu itu, saya bilang, kamu itu sarjana hukum. Ya mohon maaf ya, teman-teman polisi itu masuk SMA. Yang belajar hukum itu kamu. Kok bisa kamu nurut sama polisi? Takut. Dan ini bukan hanya staf saya loh. Semua orang pada takut loh. Ya kan? Anda juga bisa jadi nanti jadi advokat berhadapan dengan penyidik itu dan duluan. Padahal kita sama profesinya. Bahkan kita sekolah lebih tinggi. Benar apa tidak? Itu maksud saya motivasi seperti itu. Kita itu sama. Ada yang gak dikasih duduk sama. Saya boleh duduk apa enggak? Ada yang diganti kan, ada di Mojuang itu, nyebarkan uang itu. Gara-gara apa? Tersangkanya ditekan untuk mengganti pengacaranya. Kamu tak sorono loh. Akhirnya diganti. Kejadian banyak seperti itu. Ya, makanya kita harus punya wibawa, penampilan kita, bicara kita, penguasaan materi kita harus punya. Dan kita tidak perlu takut. Itu maksud saya. Itu loh, motivasinya seperti itu. Mereka itu sekolah SMA. Waktu masuk loh. Melanjutkan saya tidak tahu. Lah kita ini ya pendidikan profesi, ya sarjana hukum, ya magang. Lah kok kalah dengan pendapat mereka kan loh. Ya kan? Pernah dengan jaksa. Siap dan siapa? Ya kan, supaya gak dituntut tinggi, kan gitu toh. Kalau saya tidak mau, kamu pakai jasa saya akan bicara apa adanya, saya akan maksimal. Saya bilang gitu. Suatu ketika saya bela pajaknya orang KPU menggelapkan pajak. Harusnya yang kena itu bendaranya, pemegang uang, nggak kena. Mungkin main-main. Mungkin. Akhirnya dia datang jadi saksi. Tak tanya itu keringetnya sak jagung-jagung. Karena dia salah, sulit untuk berkelit. Kok bisa seperti itu? Dan saya agak ngotot didik, ya, supaya tegang. Kamu mana? Akhirnya jaksa belani. Dijawab. Saya tanya jawab. Mohon izin majelis, tolong dipindahkan itu kursi jaksa itu, suruh ke tempat duduk saksi. Tak suruh ke duduk di tempat saksi. Setiap pertanyaan saya dia jawab. Biar saksi jangan jadi penuntut umum. Saya gitu kan. Terus enggak gitu, ini jangan rame loh. Benar gitu. Saya ini kalau orang bertanya itu perlu konsentrasi. Satu pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan lain. Dia tanya sudah tak kasih waktu. Saya enggak motong, enggak apa kok. Sekarang saya jangan dipotong-potong. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Itu tak lawan, Pak. Sama kok, kita sama. Kok urusannya klienku dituntut tinggi ya banding. Pak peduli ya. Gitu kan. Tapi kita ngomong sama klien.
Saya padanya loh, karakter saya seperti ini. Nggak mau saya membela pidana tanpa eksepsi, nggak mau. Itu dakwaan jaksa itu 70%, 80% itu tidak benar semua itu. Kalau orang gugatan itu syarat formilnya nggak terpenuhi itu. Sebenarnya ada yang BIN-nya nggak ada, namanya sama, alamannya beda, dakwaannya salah. Itu kalau nggak dilindungi hakim, banyak yang protol itu. Loh, kok kita jadi takut siap dan siapa anu? Ngapain dia tahu? Kita dibayar oleh klien kok. Mas saya gitu. Masuk kejaksaan takut-takut seakan itu bayar yang dibuat gedung itu ya pajak kita. Kita masuk seakan-akan bukan rumah kita, bukan kantor kita, ketakutan. Mas saya seperti itu, motivasi pada Anda. Kita sama kita sama. Hakim pun juga seperti itu. Pernah kita juga sama hakim. Ada eksepsi absolut, gak mau mutus. Loh gimana ini kan absolut harus diputus, undang-undang harus diputus. Rame lah. Yang kedua itu masalah perlawanan minta PS, saya minta PS, tidak mau lagi. Rame. Akhirnya apa dia? Mas, pengacara, kamu kapan jadi pengacara? Tahun ini Pak. Kamu tahu, saya ini sudah muter Indonesia. Nangani perkara seperti ini, kamu kok ngeyel aja? Lah, mohon izin majelis, apa hubungannya dengan saya masih baru atau tidak? Iya toh. Saya bicara hukum acaranya pasal ini harus seperti ini. Gitu kan. Akhirnya rame tetap rame. Saya nggak peduli. Gitu loh. Kalau sampai nggak bisa diselesaikan, saya lapor pada ketua pengadilan. Saya minta ganti majelis. Sudah nggak benar, saya laporkan ke Bawas. Penyidik juga gitu. Penyidik nggak benar, saya laporkan ke Kapoldanya, Kapolresnya, minta ganti penyidik. Kalau sampai macam-macam, gitu loh. Ya, oke, semangat. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimon, kakak-kakak jangan keluar terlebih dahulu karena kita mau foto bersama pemateri terlebih dahulu.